Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang nggak datang hari ini saya nggak jawab ya. Jadi nggak ada teman. Kalau ada yang nanya di luar ini saya nggak akan jawab. Ya, jadi agent of change. Asik. Oke, jadi kita hari ini sosialisasi. Satu, kenapa? Karena kita ini akan ada perubahan kurikulum dari 2020 ya. Kalian 2021 ya. Dari 2020 menjadi kurikulum 2024 ya. Ada beberapa mata kuliah yang hilang dan ada beberapa mata kuliah yang digantikan ya. Oke. Kita ngobrol dari semester 1 ya. Oke, semester 1 untuk 2024 adalah mata kuliahnya sekarang adalah ini. Mungkin akan ada perbedaan sama waktu kalian semester 1. Ya, ada apa di sini? Ada fisika optik dan fluida. Ya. Oke. Ya, ini yang sudah lalu ya. Jadi aman ya buat kalian. Ini adalah semester 3. Semester 3 sama ya. Masih ada ini semester 5 ya. Kalian berarti semester 7 ya. Depan ini ya, semester 7 ya. Oke. Dan ini. Jadi kurang lebih ini sama ini ya, kita itu. Nah, jadi nanti di 2024 yang hilang itu adalah dasar komputer dan matematika diskrit. Ada yang dasar komputernya ngulang? Ada yang ngulang? Nggak ada ya, aman ya. Matematika diskritnya ngulang? Belum ngambil. Belum ngambil berarti harus ngambil fisika optik. Ya, ngulang lagi deh saya. Udah, dipanggil lagi dah yang 21. Ada lagi nggak? Udah ada. Pokoknya saya nggak mau jawab di luar forum ya. Nanti tanya sama PA-nya. Kalau PA-nya nggak tahu ya wassalam. Ya makanya kalau PA-nya nggak tahu ya wassalam. Oke, saya ulang ya dari awal. Jadi nggak ada lagi ya, benar ya. Jadi kita akan ada perubahan kurikulum. Yang tadinya kurikulum 2020 menjadi kurikulum 2024 ya. Kurikulum 2024. Oke. Ada beberapa perbedaan. Yang perbedaan yang utama adalah ini. Nah, di 2020 ada mata kuliah dasar komputer dan juga ada matematika diskrit. Dasar komputer 2 SKS, matematika diskrit 3 SKS. Di 2024 ya atas dasar kenapa kita berubah? Karena atas dasar dari Forum Teknik Elektro 1, kedua dari lembaga akreditasi untuk teknik ya. Tidak ada mata kuliah yang namanya dasar komputer, maksudnya sudah bukan mata kuliah basic gitu ya, karena kalian sudah ada algoritma dan pemrograman kan. Nah, kemudian tidak ada lagi matematika diskrit, tapi nanti materi matematika diskrit itu akan digabung di mata kuliah yang lain, ya. Jadi nanti mungkin matematika diskrit akan masuk di sistem digital, bisa.
atau matematika diskrit nanti akan masuk di probabilitas, bisa. Ya. Bisa aja. Jadi ini nanti akan dipecah, ya, akan dipecah dan akan masuk ke mata kuliah yang lain, ya. Itu dasarnya. Dasar komputer itu juga sebenarnya kan sudah terlalu basic banget ya, karena kita sudah ada Alpro kan, algoritma ya. Nah, penggantinya apa? Penggantinya adalah yang pertama adalah kimia sebesar 2 SKS dan yang kedua adalah fisika optik sebesar 3 SKS. Fisika optik ini memang maksudnya adalah mata kuliah di teknik elektro. Ya, sebenarnya kita harus tahu tentang fisika optik. Kenapa? Optik itu nggak cuma tentang lensa ya, tapi kalau misalkan nanti apa namanya image processing itu basicnya dari fisika optik juga, ya. Pokoknya yang berhubungan dengan penginderaan pencitraan, penginderaan itu dari basicnya dari fisika optik. Nah, kenapa kimia masuk? Kimia itu karena merupakan basic science. Jadi, kimia itu merupakan mata kuliah basic science yang wajib ada, harusnya yang wajib ada di teknik. Dan itu kalau kalian lihat di ITB malah ada biologi. Ya. Ya di walaupun ITB-nya teknik elektro tapi harus belajar biologi. Ya, sama daripada biologi mending kimia kan? Ya enggak? Biologi nanti reproduksinya dipraktekin lagi kan? Ya kan? Kalau kimia ini nanti akan berhubungan dengan material. Ya kan? Jadi nanti material teknik elektro atau nanti ada material terus dasar teknik tenaga itu ya ada di kimia ya, ada di kimia semuanya. Nah, kimia juga nanti kan mungkin nanti akan berhubungan dengan mol ya, larutan kayak gitu-gitu, itu hubungannya di material juga, jadi masih ada hubungannya. Oke ya, jadi nah buat teman-teman yang dasar komputernya ngulang otomatis saya nggak bisa mengkonversi langsung menjadi kimia. Karena ini suatu hal yang berbeda ya. Suatu hal yang berbeda gitu ya. Suatu hal yang berbeda, jadi mau nggak mau harus ambil kimia. Ada yang ngulang nggak, Daskom? Aman ya? Nah, ada yang belum ambil matematika diskrit? Nah, otomatis berarti harus ambil fisika optik. Fisika optik kapan adanya? Di semester 1. Semester 1? Oh my God, barengan sama 2024 dong? Oh, tentu tidak. Ah, oh my God, boleh kalau mau bareng nggak apa-apa. Lumayan kan, TP-TP gitu. Jadi, nanti fisika optik itu, suara saya sudah mulai berkurang. Fisika optik itu nanti akan ada 6 kelas. Ya, A, B, C, D, E, F. Ini angkatan 2024, ini angkatan 2023, dan mungkin 2022. Ya, dan mungkin nanti kalau misalkan mau, ya bareng sama DEF atau bareng sama 2024. Tinggal ini ya, dilihat jadwalnya ya, tinggal dilihat jadwalnya, soalnya takutnya nanti bentrok ya sama mata kuliah yang lain. Itu kan. Nah, kalau mau ketemu ya siapa tahu mau mencari prospek gitu ya, boleh ke 2024 ya. Masih seger kan? Boleh dong. Nanti jadi center of point ketika fisika optik. Wis, abang ini ya. Oke. Semester 1 clear? Ya, ada perubahan ya. Ada perubahan kurikulum dari 2020 menjadi 2024. Saya mohon banget, mohon maaf, bukan saya yang minta, bukan salah saya mengandung gitu ya, bukan. Bukan salah, karena memang universitasnya
pengen ada perubahan gitu kan ya. Indonesia sudah perubahan gitu kan, sudah menjadi Indonesia emas gitu kan. Nah, akhirnya universitas juga pengen ada perubahan gitu ya. Jadi saya mohon banget yang terimbas banget itu adalah 21 dan juga 22 ya. 23 mah nggak begitu terlalu karena dia baru 2 semester ya. Jadi masih aman, tapi yang benar-benar keimbas adalah selain 2020 yang yang belum lulus ya adalah 2021. Saya mohon maaf, ini bukan atas dasar apa namanya anjuran dari elektro ya, tapi memang dari universitasnya pengen berubah apa namanya kurikulumnya. Bentar. Ya, kenapa? Enggak, ya itu fisika optik fluida maksudnya. Jadi nanti isinya ada optik dan juga fluida. Materinya ada optik, ada fluida. Ya, kalau fluida tentang aliran ya, tentang apa koefisien gesek gitu-gitu. Kalau optik berarti lensa, terus apa namanya lensa, cermin, kayak gitu-gitu. Oke, semester 1 clear? Cukup? Saya lanjut ya. Selanjutnya adalah semester 3. Semester 3 aman semua nih mata kuliah? Ada yang ulang? Enggak. Oke. Oke, kita probabilitas statistik ngulang ada? Oke, aman. Oke, semester 5. Semester 5 berarti kalian boleh ngambil MKWU. Yang kemarin belum ngambil MKWU, diambil MKWU-nya. Ya. Ada agama, bahasa Indonesia, semua saya buka. Ya, semua saya buka. Terus Pancasila, bela negara, ya. Nah, kalian sudah keluar ya? Nilainya ada yang belum keluar? Kalau belum keluar pasti UTS atau UAS-nya nggak ikutan. Jadi nilainya 0. Oke. Ya. Nah, di semester 5, kalian semester 7 ya? Di semester 5 kalian boleh ambil mata kuliah pilihan sekarang ya untuk memenuhi 144 SKS kelulusan. Boleh ambil apa? Boleh ambil kewirausahaan. Udah ambil Bu, berarti ambil yang lain. Apa tuh yang belum? Metode numerik misalkan belum, berarti harus diambil. Metode penelitian kalau belum, berarti harus diambil. Ya. Terus ada juga robotika. Robotika kalau belum ambil, diambil robotika. Kenapa? Enggak. Jadi gini, bentar. Robotika memang itu wajib untuk LKKN. Tapi kalau untuk peminatan yang lain, yang telekomunikasi atau TTL, mau ngambil robotika, itu dianggap sebagai mata kuliah pilihan. Tambah-nambah lumayan kan, 2 SKS gitu ya. Dosennya ada. Ya, dosennya ada dan mengajar. Yuk. Kenapa Cantika? Udah. Ya. Jadi kalau selain LKKN mau ngambil robotika, boleh. Ambil ya. Ambil yang penunjang kalian di peminatannya masing-masing ya. Kenapa? Karena robotika ini salah satu tadi saya udah cerita ya, kalau kemarin kita sempat mengundang. Satu adalah dari Kominfo, yang kedua adalah pengguna lulusan. Jadi kita mengundang perusahaan, yang satu kebetulan adalah kementerian, yang satu adalah perusahaan yang menggunakan lulusan Teknik Elektro UPN Veteran Jakarta menjadi karyawan di perusahaannya. Nah, beliau mengatakan bahwa mata kuliah robotika itu kalau bisa masuk di dalam kurikulum. Kenapa? Karena sekarang perusahaan sudah pakai robotika. Dan kebetulan kemarin itu juga ada 2 alumni
yang mengatakan bahwa robotika itu penting. Kenapa? Karena kita sudah di teknologi 4.0 ya. Bukan manusianya yang digantikan robot, bukan, tapi kita mengoperasikan robot tersebut. Ya, jadi mau nggak mau kalian harus belajar robot. Bagaimana cara menggeraknya, bagaimana cara memprogram bahwa robot itu bisa bergerak. Ya. Oke. Sudah cukup? Kita masuk ke mata kuliah peminatan. Nah, selain mata kuliah peminatan, ada juga mata kuliah MKWK ya, MKWU ya. Ada kepemimpinan, kewarganegaraan, filsafat ya, yang bisa kalian ambil. Terus ada bahasa Inggris yang belum mengambil bahasa Inggris, ya. Apa? Wajib dong. Wajib dong. Dan ada artificial intelligence. Ya, AI. Itu juga salah satu mata kuliah yang disarankan ada di kurikulum sama Kominfo sama perusahaan tersebut. Ya, artificial intelligence. Dan yang belum mengambil proyek terintegrasi. Ada yang belum? Berarti harus diambil proyek terintegrasi. Ingat, proyek terintegrasi, suara saya sudah mulai berkurang. Bentar aja ya. Proyek terintegrasi adalah sebesar 4 SKS. Berdasarkan pengalaman yang lalu, proyeknya sih dibayarin, ya. Proyeknya dibayarin. Boleh ditanyain sama teman-temannya yang kemarin ngambil proyek terintegrasi ya. Kemarin diganti enggak gitu ya. Boleh ditanyain ya. Oke. Nah, kenapa ada yang saya bold, ada yang enggak? Karena apa? Karena yang tidak saya bold itu adalah untuk mata kuliah yang konversi MBKM. Jadi kayak elektronika telekomunikasi, terus sistem elektronika cerdas, standar dan regulasi teknik elektro, standar dan regulasi tenaga listrik, itu adalah mata kuliah konversi. Mungkin teman-teman yang kemarin MBKM batch 7 muncrat. Batch 6, maaf. Pasti ada mata kuliah itu ya. Ya, ada mata kuliah standar dan regulasi elektronika telekomunikasi juga ya. Itu otomatis terkonversi. Ya. Oke. Cukup peminatan? Ya. Iya. Kecuali kalau kelebihan ya. Kalau kelebihan ya udah nggak usah. Tidak. Wajib harus ngambil. Kelebihan nggak masalah, nggak apa-apa. Kan syarat lulus itu kan syarat lulus 144. Mau lulus 150 nggak masalah. Asalkan nggak ada yang D ya. Nggak ada yang D, nggak ada yang E. D boleh 1, asal bukan MKWU dan ya, asal bukan MKWU dan apa ya? MKWU aja deh kalau nggak salah. Dan mata kuliah yang lain tidak boleh E. Ada E berarti harus ngulang dulu ya sampai tidak E. Oke? Cukup yang di sini? Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kalau berlebih ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Syarat lulus kan minimal 144. Kalau 148 boleh, 150 boleh. Mau 160 pun juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya lanjut nih. Cukup? Oke. Lanjut ya. Udah lewat ya ini ya. Ada yang belum kerja praktek? Ada yang belum kerja praktek? Mau nggak mau harus diambil. Ya, harus diambil. Caranya gimana? Berisik ya.
Caranya ambil form di web FT ya. ft.upnvj.ac.id strip garing arsip. Nanti search PKL. Nah, ambil atau download pedoman penulisan PKL sama permohonan praktek kerja lapangan. Ini nanti di print, diisi, ditanda tangan oleh Kaprodi dan diserahkan kepada sekretariat. Sekretariat siapa? Pak Ucok ya, Pak Hamzah ya. Untuk dibuatkan surat tugas, bukan SK dosen ya. Tapi untuk dibuatkan surat tugas menuju perusahaan. Ya. Nah, saya mau cerita yang sesudah ini, yang nomor 3 sama nomor 4. Nah, ini adalah pendaftaran dosen pembimbing. Di mana? Di website elektrostripft.upnvj ada form mahasiswa, tabnya, bagian MBKM dan PKL dan pendaftaran PKL. Ketika nanti diklik, sebentar aja ya, saya suaranya udah habis nih. Ketika kalian klik pendaftaran PKL, nanti munculnya seperti ini. Pendaftaran dosen pembimbing KP atau PKL. Oke, buat teman-teman yang sudah pernah, nggak apa-apa ya, didengerin aja. Kasihan temennya yang nggak dengar, yang belum pernah ya. Tolong sebentar aja. Jadi nanti masuk ke elektro untuk pendaftaran PKL, kemudian nanti muncul link ini. Halo, ya, Mbak. Minta tolong satpam aja lah, Mbak. Minta tolong satpam aja. Pak Rese kalau ada, Pak Rese. Tapi pintu ditutup dulu ya. Pak Rese aja ya. Yuk. Oke, udah ya. Sampai pendaftaran PKL nanti munculnya adalah link seperti ini ya. Oke, nah terus nanti kalian ke perusahaan kan. Nah, kalian kalau sudah selesai di perusahaan, balik lagi ke kampus buat laporan kerja praktek. Ada di mana nanti di ini ya, webnya ya, ft.upnvj bla 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 upload strip PKL. Nah, nanti ketika sudah ketemu sama dosen pembimbing, nanti kalian akan paparan dengan dosen pembimbing PKL ya. Nanti laporannya ada di mana? Sama yang di sini ya, di web elektro, terus bagian MBKM dan PKL di bagian laporan MBKM dan PKL. Itu nanti dosen pembimbing yang akan mengisi nilai kerja praktek kalian ya. Sekarang kalau yang belum PKL, silahkan daftar untuk mendapatkan dosen pembimbing. Sudah dibuka ya. Nanti saya tutup tanggal 2 September. Ya. 2 September 2024. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah yakin, sudah dapat sudah dapat perusahaan, langsung daftar ya supaya nanti bisa diambil mata kuliahnya, bisa dapat dosen pembimbing, nanti kalau sudah selesai bisa langsung paparan dan nanti dapat nilai ya. Kalau yang belum yakin, belum dapat perusahaan, ya berarti cari dulu, nggak usah daftar dulu. Ya, daftarnya nanti aja pas kalau sudah yakin sudah dapat ya. Cuman saya tutup 2024 ya. Oke, dah, ada lagi yang mau ditanyakan ini? Nggak ada ya. Terus
Ya. Salah. Bentar. Ini. Udah dapat belum? Udah mulai kegiatan? Udah dapat dosennya? Oh, udah selesai kan? Kapan kegiatan kemarin mulainya? Udah ngomong sama Pak Ahmad. Dosen pembimbingnya siapa? Bukan, dosen pembimbingnya siapa? Sekarang nggak apa-apa, saya tutup tanggal 2. Pokoknya yang sedang kerja praktek, yang belum dapat dosen pembimbing, wajib isi. Kalau misalkan belum tentu dapat perusahaan, ya saya sarankan jangan dulu daftar. Tapi kalau sudah yang sedang, yang kemarin sudah melakukan kerja praktek pas liburan, belum mengambil MK-nya kerja praktek, saya sarankan untuk daftar. Ditutup tanggal 2 ya, 2 September. Supaya nanti mudah-mudahan insya Allah paling lama seminggu kemudian sudah keluar nama-nama dosen pembimbingnya. Ya. Ya. Jadi buat kemarin teman-teman yang belum punya dosen pembimbing, nih ya, saya omong ya, saya nggak akan ulang ya. Yang belum punya dosen pembimbing, yang belum, yang sudah melakukan kerja praktek, ya, itu silakan mendaftar dosen pembimbing PKL dan semester 7 ini diambil mata kuliahnya. Ya, saya tutup pendaftarannya tanggal 2. Lewat dari tanggal 2, saya tanggal 3 berarti sudah ikut nanti yang berikutnya. Ya, ikut yang berikutnya. Jadi segera aja, segera aja kalian daftar. Terutama kan kemarin ada yang ini ya, curi start kan ya. Curi start kerja praktek kan. Jadi MK-nya belum diambil tapi udah kerja praktek. Nah, berarti mau nggak mau semester 7 diambil dong mata kuliahnya. Tinggal untuk memasukkan nilainya doang kan. Nah, sekalian sama pendaftaran dosen pembimbingnya. Kalau udah ada yang usah. Jadi, saya balik lagi ya. Salah. Nih ya, kan kemarin itu prosesnya adalah ini ya. Tapi prosesnya ketika pengembalian ke sekretariat, kalian tanpa memasukkan nama dosen pembimbing. Ya, tanpa memasukkan nama dosen pembimbing. Kecuali yang sudah ada nama dosen pembimbing. Nah, jadi di sekretariat itu nanti hanya mengeluarkan surat jalan buat kalian kerja praktek di perusahaan. Hanya mengeluarkan surat bahwa benar Anissa adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta mau melakukan kerja praktek di perusahaan atau di PT A. Itu. Nanti ada lagi, kan ini kan tadi saya bilang kan, permohonan praktek kerja lapangan ini kan ada 3 lembar ya. Surat form apa tuh, mahasiswa apa, terus yang kedua form orang tua ya. Orang tua sama form dosen pembimbing. Kalian tidak bisa mengisi nama dosen pembimbing kalau tidak mendaftar di sini. Ya, jadi kalian tidak bisa. Ini yang 21 terakhir, Pak. Kopi. Jadi, nah yang tadi ya,
formnya ini kan ada tiga halaman ya, bener nggak? Ya bener ya. Ada form mahasiswa apa gitu kan. Terus yang kedua persetujuan orang tua, dan yang ketiga adalah form dosen pembimbing. Yang diisi hanya dua, yang orang tua sama form mahasiswa untuk melakukan kerja praktek. Yang dosen pembimbing itu nanti ketika kalian sudah daftar ini. Jadi yang penting kalian jalan dulu ya. Yang penting kalian jalan dulu. Dosen pembimbing nanti mengikuti. Udah paham? Udah paham jalurnya? Udah paham nih? Paham nggak? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang masih kurang paham nggak? Harus selesai. Tadi yang saya bilang, kalau nggak yakin selesai atau belum yakin dapat perusahaan, mending nggak usah diambil. Kalau udah selesai, nah, kalau sudah selesai, mau nggak mau harus diambil. Semester ini ambil MK-nya ya. Jadi nanti kelihatan ya, masih kelihatan ya? Ini ya, mata kuliah yang wajib untuk angkatan 21 ya. Oke. Ada lagi? Aski mau nanya? Kalau nanti tinggal di input aja. Ambil aja mata kuliahnya. Dari sananya kan, dari BRIN-nya kan. Ya, nanti kalau udah keluar, nanti tinggal di... Ya. Tapi kan kemarin belum diambil kan MK-nya kan. Berarti harus semester ini udah diambil semester 6 berarti. Oh, berarti nanti saya tinggal input. Tinggal nanti tunjukin aja nilainya ya. Kasih tahu. Aski? Semester 6 berarti kan? Ya berarti nanti dosennya tinggal masuk. Nggak usah semester 7, nggak usah ngambil lagi. Ngapain? Belum diambil. Ya berarti semester 7. Dosen pembimbing. Ya. Jadi nanti kalau udah, nah ini ya, pengisian nilai. Ya. Ketika sudah paparan sama dosen pembimbing, ya, nanti langsung mengisi yang isi nilai adalah dosen pembimbingnya. Mau diambil di kemarin di semester 6 atau baru mau diambil di semester 7. Ya. Mau nanti kayak kemarin misalnya yang curi start nih, berarti kan udah selesai nih. Nanti bulan Agustus pas masuk, ya berarti otomatis nilai kerja prakteknya langsung dimasukin kalau sudah selesai. Tapi kalau belum selesai, ya berarti diselesaikan sampai selesai. Kalau bisa bersamaan. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa bersamaan. Jadi kan nggak usah kerja 2 kali lah ya. Ntar aja nungguin selesai itu nilainya keluar, lah baru, Pak, saya udah selesai, nilai saya sudah keluar, saya mau paparan. Ya, itu akan lebih enak ya. Daripada nanti pas paparan, tapi nilai saya belum keluar, Pak. Lah, terus mau nggak masukin input nilai apa? Belum laporan ya? Laporannya selesaikan dulu. Laporannya selesaikan dulu. Ada kok yang akhirnya disuruh extend lagi karena laporan belum selesai. Extend untuk PKL ya. Oke, sudah clear kerja praktek? Ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang masih mengganjal? Daripada nanti jadi jerawat loh. Oke, lanjut ya. MBKM sudah kelar ya, sudah lewat semuanya. Nilai sudah terkonversi semua, sudah ada di... Masa?
Enggak. 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 Sekarang nih. Saya bisa buka nggak ya? Mohon maaf ya yang tidak MBKM semester ini. Nggak bisa muncul. Nggak bisa muncul. Kok nggak bisa muncul ya? Kumaha dong? Pakai itu, case. Enggak. Pakai HDMI. Pakai di coba ini. Kayaknya ini. Nah, kayak nyangkut gitu ya. Ini ya. Ah, udah. Udah. NIM berapa? NIM. Ini kan? Nggak apa-apa ya. Siapa yang ngasih nilai amin? Enggak deh. Nah. Amin. Berapa ini kalau di kita nilainya? Ya gak apa-apa justru. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kurang? Dah ya? Kelihatan ya? Yang dikasih sama temennya dari perusahaan sebelah sini ya. Kemarin saya ngomong kan, sesuaikan dengan yang dari perusahaan. Atau kirimkan transkripnya yang dari perusahaan ke dosen pembimbing. Betul? Betul nggak yang MBKM batch 6 nih? Ya. Saya percaya sama kalian nggak akan bohong. Jadi akhirnya saya bilang udah tempel aja nilai dari perusahaannya. Ya nggak? Di inputlah nilai-nilai ini. Ya kan? Ya nggak? Input ini nggak bener nggak nih? Yang input kalian sendiri loh ya. Ini kalau di kita 65 dapatnya apa? Mau dikasih C? Mau dikasih C? Ini saya nanya dulu. Mau dikasih C nggak? 85 apa? Ada A-nya nggak? Mau diganti C? Contoh lagi ya. Delapan puluh di kita apa? Amin ya. Amin ya. Ada amin nggak? Mau diganti jadi amin nggak? Mau diganti jadi amin nggak? Siapa ini? Amanda Elsa. 80-nya mau diganti jadi amin nggak? Masih bisa dirubah nih. Mau jadi tetap A, mau jadi amin. Contoh nih.
Contoh ya. 75 dapatnya apa? Di kita 75 dapatnya apa? B ya. B ya. Terus 73 B, tapi 75 pas kan B plus. Ya, aman ya. 79 juga. B-nya, harusnya B-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada berapa nih? Ada berapa coba dihitung? Harusnya berapa? Masih kurang murah kita ngasihnya. Masih kurang murah ngasihnya. Yang lainnya kan aman ya. 87, 90, 98, 95 aman ya. Nilainya semuanya A. Mau diganti nggak? Yang amin jadi B min mau nggak? Kenapa? Jadi tidak selamanya yang di sini 73 di sini jadi B. Tidak selamanya yang di sini 98 di sini jadi A. Dilihat apa? SKS-nya Neng. Mau di yang B plus ini yang 3 SKS mau. Mau kalau mau saya ganti nih. Mau. Jadi nggak selamanya kita semerta-merta melihat, oh ternyata ada yang kurang nih. 79 kan kurang ya. Kan kita minimal 85 kan. Nggak semerta-merta ini teh jadi langsung, no. 79 tiba-tiba jadi A. 3 SKS pula. Mau diganti jadi itu. 79 apa tadi? B plus. B plus ya. Mau diganti B plus. Enggak, saya mah senang-senang aja kalau langsung gantinya. Jadi jangan dilihat nggak sesuai Bu, masa 75 jadi A. Ya memang nggak sesuai antara kiri dan kanan, memang nggak sesuai. Tapi kita lihat nih ya, buat teman-teman yang kemarin sudah MBKM dan akan MBKM dan yang kemarin baru selesai MBKM, nggak semerta-merta ini kita langsung konversi jebret gitu, enggak. Tapi kita lihat juga, oh 75 sebesar 3 SKS, kebayangkan 75 3 SKS mau diganti jadi A, amin. B plus mau. Kalau mau mah nggak apa-apa. Tapi kita akan jadinya apa nih yang amin nih? Dikasihnya yang cuma 2 SKS. Kenapa? Ketika kalian dijumlahkan IPK-nya nggak turun kan? Malah naik nggak? Masih kurang. Masih kurang. Maunya A semua. Ya kan? Masih mau protes? Masih mau protes nggak? Masih kurang setuju nggak? Kalau nggak setuju saya kasih C semua ini nanti. Masih ada yang nggak setuju? Setuju nggak? Jadi walaupun kalian tulis di sini 2 SKS, nilainya kecil, besar, segala macam, dosen pembimbing itu ngelihat. Karena saya udah ngasih tahu, tolong yang nilainya jelek dikasih yang SKS-nya sedikit. Yang nilainya bagus, kasih di SKS-nya tinggi. Kenapa? Karena kita tahu ini akan dikalikan. Ya enggak? Beda kan? Kalau SKS-nya 3, nilainya A sama nilai SKS-nya 3, kalau dikasih yang B, beda nggak nilainya? Pembaginya beda nggak? Mau ditukar nggak? Mau ditukar nggak? Masih protes aja. Saya jujur, maksudnya gini, memang kita menerima apa yang diberikan sama perusahaan. Ya kan dari awal saya selalu bilang itu ya. Semua nilai perusahaan kita terima mentah-mentah. Tapi tidak semata-mata kita langsung main jebret sesuai dengan SKS-nya tadi. Kalau misalnya yang kecil ya udah ditaruh di SKS-nya yang kecil. Jadi pengalihnya dan nanti IPK-nya kalian tidak terlalu rendah. Walaupun memang nanti nilainya bervariasi begini ya. Ada amin, ada A, ada B plus, segala macam. Tapi ini kita usahakan semaksimal mungkin untuk tidak merugikan kalian. Karena kita tahu MSIB juga
berat, ya kan? Apalagi yang magang. Mau contoh nggak yang di Novotel? NIM berapa Dimas? Berapa? Bukan yang ini, yang satunya lagi. Bukan yang ini mah bagus. No, salah bulu dikasihnya bagus no. Padahal di mana nih? No. Jangan-jangan cuma ganti lampu doang. Nih ya, ada nggak di sini? Rizky? Nggak ada. Salah satu yang hilang. Nih ya, hilang ya. Salah satu yang hilang. Saya yang dikejar-kejar. Ya. Makasih ya, Bu. Nih siapa nih? Novotel Tangerang. No, nilainya berapa? Siapa? 75 kan? Bener kan? Bener nggak? Ada yang 71. Ya, jadi saya kan selalu bilang apa namanya, pergunakan waktu, pergunakan ilmu segala macam supaya apa, nilainya tidak kecil. Kenapa? Karena 20 SKS. Salah satunya contohnya. Nggak tahu saya di sana dia ngapain aja, kenapa nilainya sampai segitu. Ya, yang input siapa? Nah, ya jadinya begini. Terus lagi pula kemarin kalau nggak salah yang ini ya, yang punyanya bimbingan apa, MBKM-nya Pak Alif ya, dia cuma ngasih nilainya teh ada 3 ya, nilainya cuma 3 gitu kan, nilainya cuma 3, nggak ada nilai apa namanya, nilai dalam bentuk konversi, cuma 3. Terus di situ tulisnya 3 itu adalah apa, cukup apa memuaskan gitu loh. Kalau kita konversi, memuaskan itu apa? B kan. Tapi sama Pak Alif dikasih apa? Ya, jadi kalau misalkan kalian masih berpikir kita kejam, ya kita kan memang dari awal sudah ngasih tahu bahwa kita input berdasarkan nilai yang diberikan sama perusahaan. Makanya baik-baik sama perusahaan, baik-baik sama mentor. Jangan macam-macam sama mentor. Kalau disuruh ngerjain sesuatu ya dikerjakan sampai selesai. Oke?
Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau lihat nggak? Ada lagi yang mau lihat RS-nya? Oke, sudah? Kita masuk ke yang utama. Semester ini kalian mau nggak mau harus sempro. Sempro, gimana daftarnya? Sama ya, di elektro, strip, FT, dan segala macamnya. Cuman tabnya yang skripsi. Skripsi cari yang pendaftaran dosen pembimbing skripsi. Nah, nanti kalau sudah, nanti ada yang harus kalian isi, itu nanti saya sudah akan dibuka, ditutup tanggal 2 September. Ya, yang mau ngambil mata kuliah Sempro semester ini, berarti cepet-cepet input, ngisi, saya tutup tanggal 2 September. Jadi nggak ada lagi yang apa namanya? Aduh masih mikir, aduh nanti nggak dapet, ya udah, you bye bye aja, ya. Nggak juga, nggak juga, minimal tema. Kenapa? Kenapa? Nggak masalah, nggak masalah. Jadi kalau misalkan kalian nanti tanggal 2 ditutup nih, terus insya Allah seminggu kemudian keluar nih, jebret gitu kan, siapa, misalkan Anissa sama Bu Silvi gitu ya. Nah, ketemu sama Bu Silvi, Bu, tema saya teh begini, tapi kayaknya nggak bisa, mau ganti, boleh. Nggak juga sih, harus, nggak boleh asal. Kenapa? Karena supaya ketika pemetaan minimal, karena gini, tugas dosen pembimbing adalah membimbing ya, membimbing supaya apa? Minimal semester ini kalian selesai seminar proposal. Tanggung jawabnya dosen pembimbing adalah seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara kalian, dosen pembimbingnya jadinya nganggur. Misal nih, pada milih Bu Devira gitu misal. Akhirnya cuma tema doang, judul doang, kagak bimbingan sama sekali. Akhirnya Bu Devira nganggur. Kan kasihan dong dosennya. Kayak gitu. Ya. Jadi itu nanti akan menjadi apa ya? Monitoring lah, buat monitoring. Oh, ternyata mahasiswa yang ini pada nggak jadi nih, cuma kemarin ngekip doang gitu. Jadi tetap minimal punya tema, mau apa? Punya pikiran mau ngapain. Ya. Ambil sempro lagi. Ambil nanti kalau sempro semester ini nggak bisa diinput nilainya kalau nggak diambil. Nah, buat teman-teman yang semester kemarin ngambil sempro tapi tidak sempro, semester ini harus diambil, harus dikerjakan, harus sampai keluar nilainya, ya. 0 nilainya. Enggak, dihitungnya 0. Dihitungnya belum menyelesaikan. Jadi aman, tidak mengurangi SKS, tidak menambah SKS, tidak menjadi pembagi SKS. Kalau kemarin ngambil ya berarti semester kemarin, semester 6. Semester ini ambil lagi. Kalau sudah selesai, enggak, di semester 6. Masuknya di semester 6. Semester 5 nol. Tapi itu tidak akan menjadi
pembagi. Kosong aja. Sama. Yang semester ini 0. Satu semester boleh ngambil itu Baiknya tidak. Tidak ada aturannya. Dipaksa kan akhirnya kan? Dipaksa bikin abstrak kan? Ya kan? Nanti akan kelihatan, dari situ akan kelihatan mahasiswa yang cuma ngeklik buat ngekip dosen sama yang beneran. Akan kelihatan. Jangan coba-coba. Jangan ya, Dek ya. Oke. Proposal udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Proposal? Proposal ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Saya nggak jawab di luar ini loh ya. Jangan meneror saya loh ya. Jangan ya, Dek ya. Kenapa? Nggak apa-apa kalau dosen aja. Oke, udah? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Iya. Syaratnya proposal, sudah menembus 100, sudah mengambil medlit. Ada yang belum ngambil medlit? Ada yang ngambil medlit? Semuanya sudah ya? Aman ya? Oke. Terus, nah, nanti semester depan, kalau kalian, mungkin Ilham ya? Siapa? Ilyas ya? Yang sudah pernah sempro ya? Nah, lagi laseh. Oke. Nanti ketika kalian sudah dinyatakan siap untuk seminar proposal sama dosen pembimbing, syaratnya apa? Minimal 4 kali bimbingan ya, ini ya. Minimal 4 kali bimbingan dengan 2 dosen pembimbing ya. Dengan 2 dosen pembimbing. Jadi dosen 1 4 kali, dosen 2 4 kali. Jangan dosen 1 kali, dosen 2 4 kali. Atau kebalikannya, jangan. Masing-masing sama-sama 4. Dosen 1 4, dosen 2 juga 4. Itu terus mendapatkan pengesahan, baru kalian boleh mendaftar untuk melakukan seminar proposal. Ada di mana? Ada di web. Ya, ada di web. Pendaftaran seminar proposal, ambil tab skripsi, ambil yang pendaftaran seminar proposal. Ya. Nah, nanti jangan lupa draftnya difotokopi sebanyak 3 eksemplar dan dikirimkan di Dikjar, di Mikmas, ya. Tahu kan? Dikjar tahu kan di mana kan? Hard copy. Sebanyak 3, karena pengujinya ada, ya. Karena pengujinya ada 3, jadi bikinnya 3. Penguji 3. Pembimbing 1, penguji 2. Tenang, nanti ada di YouTube kok. Oke. Nih ya. Skripsi ya, nanti kalau sudah ingat harus telah mendapatkan persetujuan tanda tangan dosen pembimbing basah dan telah melaksanakan bimbingan 4 kali dengan masing-masing dosen. Yang terjadi biasanya dosen 1 sampai 5 kali, 6 kali, dosen 2 cuma sekali. Ujuk-ujuk, Bu, saya mau maju sidang. Itu yang biasanya terjadi.
Jangan ya, Dek ya. Oke. Terus kita masuk ke skripsi. Tadi Boy tadi nanya bahwa boleh nggak Bu ngambil skripsi bareng sempro? Tidak ada aturan sebenarnya. Ya, tidak ada aturan. Tapi kalau kalian memang sanggup, boleh diambil bersamaan. Boleh diambil bersamaan. Jadi semester 7 ambil sempro dan skripsi, monggo. Tapi harus dipertanggungjawabkan pilihannya itu. Ya, mungkin nggak dalam waktu apa nih 2 bulan untuk bisa sempro. Nanti akhir tahun Desember Januari bisa sidang. Bisa nggak? Kalau bisa ya monggo. Tapi kalau nggak bisa satu-satu dulu. Sidang sempro? Ya iyalah. Masa langsung loncat skripsi. Tapi kalau misalnya nilai di bawah B, skripsinya di semester depan, otomatis. Kalau skripsinya bawah 2 gimana? Kenapa? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Sempro itu bab 1 sampai bab 3. Skripsi itu 4 dan 5. 4 dan 5. Tadi ada yang ngomong 6. Ya. Buat jadwal sidangnya beda nggak? Nanti biasanya kalau sekarang kan udah banyak nih ya. Minimal ada 5 orang dijadwalkan untuk sempro. Tapi kalau sekarang akan ada dalam satu semester akan ada 2 kali sidang, baik itu sidang sempro ataupun skripsi. Jadi misalkan Ilyas udah selesai nih skripsinya, Ilham Ilham udah selesai nih skripsinya, kan kemarin udah diambil tuh sempronya, mau barengan sama teman-teman yang sempro besok misalkan bulan September ada jadwal sidang barengan, boleh. Jadi teman-temannya sempro dia sidang sendiri boleh. Bukannya September sama kapan itu? September sama Desember biasanya. Tapi kalau sempro asal 5 orang kapan aja? Ya enggak, kalau bisa sekarang sih terjadwal gitu tadi. Kurang lebih September Oktoberan sama nanti kalau nggak Desember Januari. Sidang. Mau sempro mau sidang digabung. Jadi tadi saya bilang kalau misalkan Ilham tadi sendiri ya sidang, nanti 4 temennya sempro, nggak apa-apa. Berangkat. Minimal berlima. Tapi nanti kalau misalkan Ilham sendirian mau sidang, terus temennya 2 sempro, akan sulit. Masalahnya cuma bertiga setengah hari, kasihan dosennya dong. Mendingan sekalian seharian ya. Khusus hari sidang, isinya mau sempro, mau sidang, selesai. Jadi itu bisa, mahasiswanya bisa banyak yang bisa diuji. Makanya ajak-ajak temennya, ayo. Jadi buat sidang itu pengujinya dikasih tahunya hari 1. Surprise. Masa surprise tuh? Ya kan dosennya itu lagi yang penguji. Jadi kan kita udah menyiapkan semua di sini. Sama aja. Saya kan dari tadi nggak ada. Kan kalian udah tahu tipikal saya kalau ngajar kayak gimana. Tipikal Pak Ahmad kalau ngajar kayak gimana. Sama. Ya, sama kan lagi aja kan di sini nggak tahu. Tanya dong sama Aski sama Ilham. Yang kemarin ngujinya siapa? Baik nggak? Loh. Tanya, baik nggak pas nguji? Sama nggak kayak waktu saya ngajar? Sama kan? Ilham, kemarin pengujinya siapa? Pak Ferdi sama Pak Ahmad.
Pembimbing? Bu Silvi. Aman nggak? Aman. Aman. Udah keluar nilainya? Udah. Adalah ya. Cukup lah ya. Aman kan? Ya. Jangan gitu. Nggak ini kan? Sama lah semua dosen elektro sama. Nggak ada yang gigit, nggak ada yang galak juga nggak ada. Tapi dia sampai nangis gitu. Sampai nangis. Coba tanyain sama kakak tingkat. Ada yang sampai nangis nggak? Coba soalnya kalau di depan saya nggak berani nangis. Saya ingatkan, ntar ya. Saya ingatkan satu. Ketika kalian, salah, balik ya. Nah, ketika nanti pendaftaran seminar, proposal ya, mau skripsi mau proposal, kan ada di situ nanti ada Google Form ya. Google Form kalian harus mengisi apa-apa. Harus wajib fardu ain sesuai. Ya. Sesuai, misalkan upload tanda tangan pembimbing, form bimbingan dosen 1 4 kali, harus. Upload tanda tangan pengesahan pembimbing, upload. Jangan sampai ketika kalian mengupload ternyata punyanya temennya. Judulnya apa, yang diupload apa. Otomatis gugur untuk melakukan sidang sempro. Ya, jangan sampai begitu. Jangan ya, Dek ya. Soalnya sudah ada pernah kejadian kan? Ya? Sudah ada yang kejadian kan? Uploadnya apa, judulnya apa. Otomatis saya drop, nggak jadi ikut sidang batch yang itu. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu terindikasi dengan plagiarisme. Ya. Jangan sampai kalian merugikan teman sendiri juga. Jangan sampai kalian merugikan teman. Karena ketika saya drop satu, akan saya drop dua-duanya. Baik yang salah upload sama yang sebenarnya upload. Akan saya drop dua-duanya. Ya, jadi ketika mengisi hati-hati. Pokoknya ketika mengisi sesuatu, perhatikan perintahnya. Di Gform. Apa yang harus diupload? Harus disesuaikan. Ya. Oke. Skripsi, sidang skripsi. Nah. Oke. Nih ya. Syarat sidang. Saya udah ngomong TOEFL belum ya? Belum ya? Sempro minimal B. Habibie aman? Ilham aman ya? Berarti bisa skripsi ya. Terus nilai TOEFL aman Habibie? Udah TOEFL? Segera TOEFL. Kalau nggak bisa sidang. Ya. TOEFL harus 450. Nggak ada itu nggak bisa sidang. Kalau sekarang UPT bahasa sekalian ya ini ya. Jadi gini. Untuk syarat sidang itu memang sudah syarat dari universitas. Harus punya TOEFL minimal 450. Kalau dulu, bentar, saya belum selesai ngomong. Kalau dulu wajib di UPT bahasa. Ya. Jadi sekarang nih mumpung belum masih masih gabut, ayo langsung tes TOEFL 450. Bayarnya berapa? 75.000 doang. Daripada nanti kalian mau sidang gerabak-gerubuk belum punya TOEFL, akhirnya ketika tes TOEFL nilainya 350. Padahal besok mau sidang. Saya nggak kasih. Artinya apa? Mundur ya. Sidangnya mundur ya. Bisa semester depan. Ya. Karena apa? Karena ini syarat dari universitas, bukan dari elektro, bukan dari fakultas, tapi dari universitas. Minimal 450. Ngomong-ngomong, tes TOEFL-nya adalah 75.000.
biasanya cuma bisa diambil 3 kali. Kalau 3 kali masih nggak 450, wajib les ya, wajib les ya. Wajib les harganya berapa? 850 kemarin. Sekarang udah 1 juta. Ya kan tadi saya bilang 3 kali tes, bentar ya, 3 kali tes yang 75 nggak dapat 450, disarankan untuk ikut les. Disarankan untuk ikut les sebesar lesnya 10 kali pertemuan kalau nggak salah. Online deh, bentar belum. Nah, karena ini syarat nih, karena ini syarat, akhirnya dulu memang UPT bahasa wajib di UPN. Kenapa wajib di UPN? Karena syarat dari universitas sebelum sidang harus 450 TOEFL-nya, ada nih yang inisiatifnya sangat kreatif. Karena dia mepet, belum punya TOEFL, akhirnya temennya disuruh TOEFL, nilainya itu sekitar 400 lebih ya, 480-an. Dipinjam sertifikatnya, namanya diganti, namanya dia. Dan itu nggak cuma 1 orang, ada 5 kalau nggak salah. 5 orang. Ketahuan sama UPT, dikonfirmasi kok ini mencurigakan kan, 5 orang kok namanya sama, plekser, tanggalnya sama. Di telepon ternyata yang ikut 1, yang nebeng sertifikat 5. Akhirnya di drop, akhirnya diputuskan harus melakukan TOEFL di UPT UPN. Wajib di UPN. Itu waktu zaman itu ya. Nah, sekarang karena sudah mulai, mungkin UPT-nya sudah mulai kewalahan, akhirnya UPT boleh melonggarkan, boleh dari luar, asal ada syaratnya, ada 2. Yang pertama, 1, tesnya harus paper base, nggak bisa komputer, tidak bisa, harus paper base. Yang kedua, ketika sertifikatnya sudah jadi, ketika diserahkan ke UPT berhak mengkonfirmasi. Bener nggak Haidar kemarin tes di sini? Ya, jadi ketika kalau misalnya memang benar, baru UPT akan memberikan rekomendasi bahwa anak ini sudah memiliki nilai TOEFL sebanyak berapa. Gitu, ya. Cerita-cerita TOEFL ini kenapa wajib? Kalau misalkan udah gas aja deh, nggak usah pakai TOEFL gitu ya, nggak punya nilai TOEFL, monggo silakan mau sidang, maksa-maksa saya mengetuk hati nurani ibu sebagai dosen. Saya mau sidang karena orang tua saya sudah tidak sanggup lagi membayar UKT, misalkan. Saya kasihlah, misal. Ujung-ujungnya apa? Ijazah nggak bisa diambil. Kenapa? TOEFL-nya belum 450. Ya? Oke? Sok, kenapa? Hah? Kalau IELTS coba tanyain ya, tapi kemarin aja yang Duolingo nggak diterima. Ya itu makanya tanyain aja. Ke UPT bahasa dong. UPT bahasa. Kemarin saya justru minta, ada kan yang udah ISMA kan? Bisa nggak TOEFL-nya dikonversi? Nggak bisa. Oke, mata kuliah bahasa Inggris deh dikonversi karena dia udah ISMA. Nggak bisa juga. Jadi itu kebijakan UPT ya, saya nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan IELTS-nya sudah ada dan tersertifikasi segala macam, kalau misalkan boleh ya silahkan. Tapi kemarin UPT bahasa ngomong Duolingo nggak diterima. Ada yang mau ditanyain lagi tentang TOEFL? Tadi ngomongin TOEFL ya?
Titipan tadi 1 TOEFL ya. Yang kedua adalah ada yang belum PKM. Ada yang udah PKM belum? Mumpung syaratnya belum susah. Mumpung belum ada syarat dari fakultas. Tapi universitas sudah mewajibkan sebelum sidang harus membuat proposal PKM. Mumpung berlima buat PKM. Selama kalau sudah ada berarti aman. Mau sidang aman. Ya, selama masih belum wajib mendingan dari sekarang. Belum wajib dari fakultas ya, tapi kalau dari universitas sudah. Mungkin bisa tanya sama fakultas lain kalau PKM udah pada wajib kan sebelum sidang ya? Sebelum sempro? Sidang ya? Sebelum sidang dari sekarang bikin. Mumpung lagi bukaan juga nih. Udah tutup. Nah, udah tutup. Ya, berarti pas bukaan berikutnya. Ya, ini bukan dari saya ya. Ini syarat bukan dari saya. Syarat dari saya mah cuma ini doang lah. Ini juga karena dari universitas. Ya. Syarat sidang bukan dari saya. Itu kan PKM dinyatakan lulus apa sertifikat? Pimnas. Ikut Pimnas. Bukannya Kalau untuk menggugurkan syarat sidang, ya sampai universitas. itu bukti kita udah sampai lulus apa? Sertifikat. Kan ada itunya nanti SK-nya. Oh, diserah. Kalau misalnya kita nih ada mau tapi PKM kita nggak lulus. Yang penting masuk universitas. Iya, nggak perlu universitas. Harus lagi kayaknya. Tapi kita sudah selesai dulu ya. Mumpung belum ada aturan, guys. Berarti pas sudah kita tapi at least lulus FTN itu. Kenapa? Universitas. Universitas, harus universitas. Ininya apa sih? Tapi kan berarti dari FTN. Nah, tapi biasanya kalau dari fakultas mah dilolos-lolosin aja. Yang ujung mah di universitas. Berarti kita nanti ngumpul di form lagi. Kan di fakultas Saya nggak tahu kalau itu. Saya nggak tahu. Kalau yang PKM saya nggak tahu. Anang ya? PD3 ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyain tadi masalah PKM. Kalau bisa lintas prodi ya, bagus lagi lintas fakultas. Lintas fakultas berarti 2 dari elektro, 3 dari Fikes misalkan, atau 3 dari elektro, 2 dari Fikes kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Berarti ini ya. Nah, ada titipan dari Pak Ahmad kemarin. Buat teman-teman yang semester ini semester 7 sudah kelar semuanya, berarti kurang 13 SKS lagi ya. 13 SKS apa? Pak, ada 13, ada 14 lah ya. Berarti ini berapa? 3 SKS, 2, 3, 2 dan 4. Berarti 3 tambah 6. Ya kan? Kalau KP udah berarti kan 3 tambah 6 ya. 9 ya. 9 ya. Ada yang belum MKWU? Berarti MKWU ya, tambah MKWU. Berarti yang pasti adalah 9 ya, 6 tambah 3, 9. Yang pasti udah 9. Berarti kurang 5 ya, 5 SKS. Ambilnya apa?
AI. Ya, AI. Terus belum project terintegrasi berarti project terintegrasi. Berarti 2 tambah 4, 6. Cukup ya? Pas ya? Ya itu tadi yang kurikulum baru. Ya itu tadi untuk memenuhi tadi kurang ambil aja. Misalkan optik mati sudah, sampai sudah, berarti udah sama skripsi kan? Heeh. Ini dari yang dibuat itu. Ya. Berarti yang dibuat itu yang wajib. Yang disarankan untuk diambil. Ya, kalau ya tadi kan kalian tadi kurangnya berapa? 14 kan? 14 kan? 14 kan? Berarti ini kan 14 sama skripsi kan? 14 sama skripsi kan? 14 berarti kan berapa ini? 9. 14 kurangi 9 berarti kurang 5. 5 dari itu aja. 2 dan 4 berlebih kan? Aman. Yang udah ambil proyek terintegrasi cari yang lain. Kenapa? Sisa 8. Ya berarti aman. Kalau sisa 8 sisa 8 ya. 8 ini belum kan? Berarti kurang 2 kan? Oh, ke P. Ya udah berarti pas. Pas dong, ya. Apa? Iya. Kalau nggak diambil nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 144 harus diambil. Ya, kurang dari 144 harus diambil. Ya. Ya, diambil. Nggak apa-apa. Karena artificial intelligence itu sebenarnya kayak pilihan. Sebenarnya pilihan ya. Artificial itu pilihan. Makanya saya nulisnya kan di situ ya, peminatan. Tapi yang bahasa Inggris itu memang mata kuliah dasarnya elektro. Mata kuliah wajibnya elektro. Udah diambil kan? Berarti harus diambil. Enggak. Karena ada yang ngajar. Kalau udah 144 mah ya nggak usah diambil internet of things. Kan kalau nantinya kan nanti ditambah 20 nih, ditambah 20 ya berarti berlebih nggak? Sekarang berapa? SKS-nya berapa? Sampai semester 6 berapa? 133 kan? Ditambah 20. 153. Ya udah berlebih dong. Saya nggak tahu nanti yang dikonversi apa aja. Yang penting lebih dari 144. Ya. Antena wajib. Belum diambil. Ya berarti harus diambil. Ingat ya, yang kemarin MBKM berarti hari semester ini harus ngambil mata kuliah peminatan loh ya. Apa aja? Ada kalau yang Telkom ada antena dan praktikumnya. Terus kalau yang TTL ada peralatan tegangan tinggi dan praktikumnya. Yang LKKN ada kendali lanjut sama praktikum elektronika lanjut. Ya, yang LKKN ya. Itu, nih. Praktikum kendali lanjut sama praktikum elektronika lanjut. Ada mata kuliahnya nggak? Yang wajib robotika. Udah ambil robotika? Nah, berarti apa? Siapin. Iya. Iya.
Nanti KRS-nya nilainya 0 dong. KHS-nya nilainya 0. Ya. Praktikumnya wajib loh ya. Praktikumnya ada 2. 1, 2. 2 ya. Iya 2 nih. Elektronika lanjut sama kendali lanjut. Lihat bintangnya. Lihat bintangnya. Ya. Sebelumnya saya bisa praktikum. Saya ngambil praktikum. Jadi semester ini saya ngambil praktikum. Oh, ikut praktikum tapi nggak ambil MK-nya. Ya berarti diambil. Sama sisa 10 berarti ambilnya yang mana aja? Sisanya 10. Ini udah. Nih berarti 6 kan? Sisa 10, 6 kan? Berarti kurang 4 SKS lagi. Kenapa? Belum, berarti ya udah. Sempro skripsi. Kenapa? Jadi gini. Kita lulus 144. Sekarang dilihat di KHS kalian masing-masing sampai semester 6 kemarin. Udah berapa? Tinggal dikurangi. 144 kurang berapa? Kalau misalnya 130 berarti kurangnya 14. Kalau 140 kurangnya 4 SKS. 144. Pokoknya mah 144. Lulus 144 SKS. Ya. Lulus itu 144 SKS, tapi ingat ada sempro sama skripsi. Sama dilihat lagi mata kuliah kemarin yang belum yang wajib peminatan, yang wajibnya elektro, mana lagi yang belum diambil. Kalau kayak bentar, kayak bahasa Inggris kan itu kan mata kuliah wajib. Ya harus diambil. Kalau misalkan ternyata sekarang misalkan totalnya ada 134 misal. Berarti kurang 10 ya. 10 ini sama ini diambil ya. Sisanya 6. Salah. Sisanya 4. 4 ya. 4 saya belum mengambil proyektor integrasi. Berarti habis. Tapi ternyata saya juga belum ambil bahasa Inggris. Ya ditambah. Jadi nanti lulus SKS-nya berapa? 146. Iya. 144 itu minimal. Enggak mau. Enggak apa-apa. Kalau bisa sampai saya ngambil SKS tuh. Boleh. Kan tetap aja UKT-nya mah tetap segitu. Mau 6, mau 10, mau 12, mau 24. Enggak apa-apa. Nih ya. Mungkin kalau sebenarnya ya buat Ilham kalau udah selesai nih ya. Kan tinggal skripsi ya. Tapi kan karena ada mata kuliah yang belum ya. Kalau misalkan semester ini ternyata tinggal skripsi, bisa dapat penurunan UKT 50%. Itu kalau hanya mau sidang doang. Kalau cuma misalkan tinggal nunggu jadwal sidang atau sedang menunggu yudisium pas lagi berjalan, itu bisa dibebaskan. Jadi misal Ilham sekarang udah selesai nih, udah sidangnya udah selesai, segala macam udah selesai. Semester 8 bisa dibebaskan UKT. Karena apa? Karena tinggal nunggu yudisium. Tapi kalau semester ini tinggal sidang doang, bisa penurunan 50%. Skripsi doang 50. 50. Semester 8 boleh.
Minimal semester 7. Oh bisa. Oh pasti. Awas kalau nanya, Bu, saya jadan, saya mau nanya. Ada CPNI itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Syaratnya? Dan lolos itu PKM. Hmm. Saya kan udah sekolah PKM. Nah, ini ada lolos tapi lolosnya Bang Adi itu Nggak apa-apa. Yang penting ada keluar SK-nya bahwa sudah lolos universitas. Nggak apa-apa. Itu biasanya bisa. Bisa. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau ditanyakan? PKM, TOEFL, skripsi, ya. Kenapa? Kalau enggak itu pilihan. Kalau misalkan sudah memenuhi 144 plus project terintegrasi, ya udah aman, nggak usah diambil. Project terintegrasi. Bahasa Inggrisnya udah belum? Ya berarti project terintegrasi. Ya 3, pasti kurang 3. Apa? 11-nya sama skripsi. Oh ya udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup? Nggak ada pertanyaan di luar ini loh ya. itu 5 SKS ini. Kalau misalkan 4 skripsi ya? Terus 1 SKS. itu Oh, ambil 4. Nah, 5 itu boleh gak sih? Kayak ambil artificial, IoT sama tekno. boleh. Jadi bisa yang ambil gitu. Boleh. Bisa. Bisa. Matdis nggak apa-apa. Bukan wajib kok. Yang wajib kan matek 1, matek 2. Kenapa? Enggak. Nanti ini memang agak perubahan kurikulum ini memang Ini dia wajib diambil apa sih? udah. Mau monggo enggak apa-apa. Pergi kan wajib. Kalau berlebih nggak usah. Kalau berlebih. Ini ya, untuk sementara kalau berlebih yang optik nggak usah diambil dulu ya. Yang optik nggak usah diambil dulu. Tapi yang penting dahulukan nanti mungkin nanti ada mata kuliah tambah bener ya, kalian kan bener ya 144 ya. Selama mata kuliah peminatan sama mata kuliah dasarnya teknik elektro itu sudah diambil, berarti aman. Ya, aman ya. Biar harus pasti sebenarnya ada Pak Ahmad ya. Itu tadi. Untuk sementara yang optik jangan dulu diambil. Tapi dahulukan sempro, skripsi sama apa? Proyek terintegrasi. Ya, proyek terintegrasi. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau ngulang ya. Kalau ngulang. Itu kalau fisika apa itu saya berhenti. Kalau misalnya fisika saya ganti sama yang lain, Pokoknya kalau yang optik nanti dulu aja. Siapa tahu nanti dapat konversian.
langsung dikonversi. Soalnya semester ini kalau saya ngikutin semua itu, misalnya saya ngikutin KPS itu udah 10, tinggal satu SKS lagi. Kurang 11 kan? Jadi kurang 1 SKS doang kan? Tapi kan Kebanyakan. jadi lebih baik saya ngambil AI. ya yang lain. Oke. Mending ambil AI aja. Kalau mungkin nanti kalau misalkan konversi kurikulum angkatan 22 ya. Angkatan 22 mungkin yang matematika diskrit mungkin nanti akan dirubah. Misalkan nanti yang kurikulumnya itu mata kuliah apa gitu. Apa misalkan ya AI atau apa gitu. Ingat ya, MKWU harus ya. MKWU ingat, MKWU sekarang dibagi dua loh. Dulu waktu kurikulum awal Pancasila dan kewarganegaraan gabung, sekarang pisah. Halo, ya Pak? Masih Pak, Pak sini Pak, yang dua-dua Pak, beneran Pak. Dua-dua yang itu. Sini dulu Pak, bentar aja. Saya capek. Justru yang itu yang anak-anak mau ngambil mata kuliah apanya gitu loh, yang angkatan 22. Enggak. Salah 21. 22 Pak. Enggak, bener. Iya 21 Pak, 21. Enggak, salah. 21 sini sebentar aja Pak. Ini mau mastiin, saya takut salah ngomong soalnya. Ya. Bentar ya. Nunggu Pak Ahmad dulu aja ya. Bentar ya, nunggu Pak Ahmad ya, biar pas. Gantian Pak Ahmad, capek saya dari jam 9. Ambil mata kuliah apa Pak? Kebanyakan kurang 13 ya? Antara 11 antara dari 10 sampai 14, 10 sama 14 ya. Semester ini mau ngambil apa aja? Banyak Pak soalnya. Jadi ada yang sudah ngambil satu itu Pak yang hitam. Kurang 13. Kurang 13 berarti. Kalau 131 kurang 13. 13 itu tanpa skripsi ya. Sama skripsi Bu. Oh, skripsi sama skripsi. 131. 13. Berarti kurang 6. 7. Berarti kurang 7, Pak. Sepuluh. Kurang 3. Optik. Kemarin kan semester 5 saya ngambil praktikum
fisik kan satu doang yang kendali lanjut. Tapi yang elektronika lanjut nggak ngambil SKS, tapi saya ikut prakteknya Bu waktu itu sama. Ya berarti ambil mata kuliahnya aja. Nanti SKS-nya langsung. Nanti nilainya langsung masuk. Nanti konfirmasi lagi sama Bu Deviranya ya. Saya masih antek Bu. Saya antek Bu. Hah? Siapa yang ngajar? Ah, bukan saya. Saya belum masukin putus yang tadi. Apanya? Ya konversi. Tenang. Nanti pas KRS ada. Saya boleh langsung bimbing ke CCTV. Ditutup sampai tanggal 2. Nanti yang mau jadi aslep ditutup tanggal 2 ya. Aslep. Aslep. Bisa lah biar 2024. Hah? Hah? Sekarang 2024 apa ya? EBL. Semester 1, semester 3 ada dasar elektronika. Makanya nilainya harus bagus. Kenapa? Nanti ada konversi sertifikat. Lumayan tahu. Itu bukan sama yang fungsi B. 2034 yang 134 berarti kurang 10. ini saya mau ambil dulu di 2. Integrasi. Iya, 6. Ya. Pas tes 4 awal boleh gitu. Kurang 10 kan? Kurang 10. Nah, ditambah 20, 134. Iya, berarti kurang 10 kan? 10 sekarang diambil 6. Semester depan 6. 50% ya? Kenapa? Tapi kalau bimbingnya tuh 4 kali Bu. Yang jurusan yang lebih. Nggak apa-apa. Oh, nanya Bu. Kan ini Bu, nilai PKL itu kan 25% dari PKL. Terus pembimbing 25%. Nah, 50% nilai sidang kan Bu. Nah, maksud saya kan saya udah sidang Bu. Saya minta nilai ke Bu Silvi apa gimana Bu? Soalnya kan kalau yang dari PT di perusahaan ini saya nilainya B+. Nah, di Bu Silvi saya belum tahu nilainya berapa Bu. Jadi Ya udah, kamu kan harus makanya itu kamu harus paparan tadi. udah saya udah paparan. Nah, nanti tinggal nilai dari Bu Silvi. Oh, ini ada mikir. Siapa kan masih 111 ditambah MSIP jadi 130. Yang mandiri. 16 tambah 20. Sudah dapat banyak ini. Iya, yang itu. Sempro udah belum, eksepsi belum. Nanti di drop. Nanti kalau misalkan berangkat mandiri nanti di drop. Bro, ininya apa Nanti peminatan? langsung 20 SKS semester ini dapat. Oh, MSB sekarang. Iya, itu aja dulu. Tambah Iya, nanti kalau udah mulai magang 20 SKS nanti otomatis konversi. Konversi 20. itu yang wajib itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, nggak apa-apa. Nanti diisi langsung konversi, bukan mata kuliah itu. Sekarang berapa? Satu-satu aja ya, boleh ntar 20 gantian. tambah 21. Ya. Iya, Gratis 31 sama 14. ini dong. Jadi nanti berarti lulus 146. Ya. Ya. Mau di mana? Jasa Marga. Ya, di deskripsi Nanti Pak. ngobrol sama Pak. Terus Ya. Siapa tahu bisa dikonversi udah. proyek terintegrasi. Jadi kamu Proyek harus belum? ambil lagi semester depan untuk proyek terintegrasi. terus Nanti ngomong sama Pak. karena 3 terus. Udah ambil belum? Belum kan? Kemarin menghilang kan? Ya. Kurang 1 ya? izin bulan itu yang ada kayak pelatihan yang bisa konversi gitu ya Pak. Ya, apa konversi? Udah mulai aja. Bisa 10 lagi. Mulai aja udah. Bisa 10, kurang 10 kan? Berapa? Termasuk skripsi enggak?
tugas lagi dan Pak. Ya. Total udah berapa total? Pas. Nah, Jadi diambil Yang ini dong. semuanya. Mungkin ini. berapa? Jadi Terus yang semuanya belum itu apa? aja diambil. Iya. Nggak usah AI robot Tapi belum buat. Iya, tapi bener ya, 144 loh ya. Iya. Tapi kalau misalnya nggak dikerjain gimana Bu? Ya berarti nol. Oke, terus kalian berarti kan tetap SKS harus Ya ngambil. nol. Nggak dihitung. Nggak dihitung. Oh, berarti udah. Nggak dikaliin, nggak dijumlah, nggak dibagi. Ya Jadi nol. tetap ambil yang Tiga. sertifikasi sempro sama skripsi. Robotika AI sama ini boleh Pak. Robotika AI sama IoT saya belum ambil. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Lebih aja nih kalau Enggak, kamu KRS, tetap KRS. Isinya asal nggak apa-apa. Nanti soalnya biar keluar. Soalnya kalau nggak isi KRS, Enggak, berapa? kan masih nanti kan berangkatnya kan. 10 apa? Ya masih September udah KRS kan berarti bisa. dapat. Ya kan? Kalau enggak Peminatannya nanti apa? kira kamu nggak KRS-an. Kalau yang belum apa? Wajib. Tetap ambil 20. Ambil asal nggak apa-apa. Ambil yang udah lalu-lalu. Gimana sih? Enggak, pilihan. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Jadi dapat tambahan bonus 1 SKS. Eci, Ya memang belum, nyala coba. Udah diisi belum? Yang Pak Heri belum semua kayaknya. perusahaan. Ya udah, tak bayar. Iya. Emang belum tanya di sana nanti mau kerja. Mana ada lagi? Sama pesannya. Ada lagi nggak yang belum jelas? Udah ya? Oh, Bu, udah Bu, beres. Yang optik nggak usah. Hah? Yang optik nggak usah. Nanti dulu. Optik. Kan dia kan 21 belum pernah ambil matdis. Apa? Nggak ada, sebagian udah ngambil. Ada yang belum? Ya, tinggal sedikit. Iya, ada yang Ya, belum. Gimana? ganti aja. Ganti aja. Jadi ambil AI aja. Tuh. AI aja. Suara saya udah habis. kalau belum matematika di sprint harus diambil. Iya, tapi ambil suara saya udah habis. Pakai ini. Pakai ini. Udah ada. Dua biar kenceng dua. Enggak, ini di sana yang kecil. Ke yang belum pernah ngambil matdis ada Ada. banyak ya. Kenapa aja? Pak Ahmad barusan konfirmasi optiknya nggak usah diambil, ambil aja AI. Kan nanti walaupun AI cuma 2, optik 3, tapi kan nanti tetap berlebih ya di ujungnya. Jadi mungkin ada 144 atau 145, mungkin ada yang 146. Ya? Iya memang kurang. Jadi 143 ya berarti harus ambil satu lagi mata kuliah. Enggak. Apa kelas apa? Kelas apa? Dibuka. Dibuka. Hanya disuruh ngambil. Tadi kan saya udah bilang yang di box, yang dibuka, yang dianjurkan untuk diambil. Yang belum bahasa Inggris ada, Ambil harus. ambil. Yang belum proyektor integrasi, ambil. Yang belum proposal, harus selesai. Ya, ini ya. Makanya dibaca atau ini teh di box, berarti ini teh dibuka. Yang di box lagi, yang belum pernah internet of things ada yang belum ambil, mau ngambil, ya berarti diambil. Di agamanya berapa SKS di sini? Agama berapa SKS agama? Oh, masih 3. Ya masih 3 mereka. Makanya tadi saya udah bilang hati-hati. Tadi saya lupa di angkatan 22 tadi nggak ngomong. Hati-hati. Sekarang antara Pancasila sama kewarganegaraan terpisah. Otomatis berarti ada mata kuliah MKWU yang belum
Enggak, gini. Kalau udah Mudah-mudahan sih langsung konversi. kalau udah ngambil apa tadi kewarganegaraan itu nggak perlu ngambil lagi udah dapat. Kalau udah ngambil, Cuman agamanya nanti jadi 2. Jadi imbang ya, agama. nah itu hati-hati nanti Iya kan? ada yang berkurang, jadinya tadi kurang 1 SKS doang ya. Gitu. Ini agama 3 jadi 2. Terus kewarganegaraan ya. Ya. Agama 3 jadi 2. Terus nanti kewarganegaraan dan apa tadi? Satu lagi. Pancasila. Pancasila kan 3 ya. Pancasila dan kewarganegaraan 3. Nanti dipecah jadi 2. Jadi Pancasila 2, kewarganegaraan 2. Hah? Enggak nih enggak. Yang lebih Enggak, banyak semua, ke bawah. semua. Ke Tapi kan bawah. enggak pengaruh, jumlah SKS sama. Jumlah SKS Ya makanya apa-apa, jumlah dilihat SKS enggak lagi, berkurang. dilihat lagi ya. Takutnya nanti kurang. Ketika kalian pas sudah mulai konversi ke kurikulum 2024. Kalau Ya enggak sekarang dong, mah kan ini kayaknya mah 3 tambah 3, harusnya ini sih 2 tambah 2 udah tambah 2. kelihatan. Sama kan? Sama. Makanya tadi kan dari awal saya bilang yang paling kena imbasnya ya 22. Salah 21. Ya, ada lagi. Udah beres kan? Udah. Ya itu tadi nanya si optik perlu diambil apa enggak. Enggak lah. Udah ya, clear ya, optik nggak usah ya, ambilnya ya, aja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau udah KRS-an beberapa bulan ya mungkin habis UTS gitulah ya, mungkin habis UTS dilihat lagi berkurang apa enggak, ya apa namanya? Yang tadi saya mah udah kurang 10, saya kurang 11 tadi ya, dilihat lagi berkurangnya masih tetap 10 apa enggak, atau malah bertambah, harus dilihat lagi. Maka dari itu kemarin kan diminta untuk ngumpulin KHS, nah itu nanti akan jadi dasar supaya kalian nanti tidak perlu ngambil tapi langsung mungkin konversi atau gimana lah. Ya, sudah cukup? Ada lagi? Nggak ada? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin sekian aja ya. Suara saya udah habis soalnya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.